Thailand. Maka di dalam kitab-kitab sufi ada namanya wilayah. Wilayah artinya apa? Daerah kekuasaan. Ini yang jadi asbab hidayah di sini namanya sahibul wilayah, pemilik kiriman pahala dari kelompok-kelompok ini. Maka di alam pahala sana, alam barzah pahala sana, itu ada kaplingan-kaplingan pahala. Yang tentu ada persaingan. Maka jangan heran kalau sekian banyak daerah yang sudah hidup amal dari atas ditaskil satu pun nggak ada yang tertarik. Karena ini secara kaplingan memang miliknya Wali Songo atau miliknya Sunan Kalijogo atau miliknya Kiai itu. Karena kita telah melanggar wilayah. Lah ini jamaah tabligh itu sangat bagus, tetapi secara perwilayahan ini invasi, nyerang ke wilayahnya dai-dai Nusantara. Ya. Lah pencaplokan ini kemungkinan berhasil itu kecil karena madhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan itu selalu berlawanan di dalam kitab-kitabnya. Apa sih Hanafi kebalikannya Syafi'i? Ya umpama ada segitu-gitu aja. Nggak percaya silahkan disurvei. Ini memang rodok error bayan dari ini, memang sengaja. Kan ada Yusuf, ada ini lagi ngejos kan, maka saya ganti tak balik keterangannya. Nah. Jadi sebentar, jadi jangan sampai kita ini perasaannya dakwah di Nusantara ternyata kuala dengan Wali Songo, beneran. Iya, kalau bisa ditaskil itu harapan kita, kalau enggak ini sudah ngirim pahala ke dai-dai yang itu. Maka ada 2 orang alumni Al-Fatah di Margamulya Kalimantan. Ini ekstrim ya. Margamulya Kalimantan. Dia bilang kami sudah menghidupkan jaulah selama 96, selama 30-an tahun. Mulai kami menghidupkan amal jamaah tabligh di sana sampai sekarang karkonnya belum tambah, baru 2 orang. Di maknanya memang Maulana Ilyas di situ itu nggak punya kaplingan. Tapi orang ini pinter, 2 orang pinter, alumni ini pinter, satunya wali murid. Maka dia lihat ini orang ini amalannya apa sih yang disukai orang ini? Ternyata pengajian umum, ternyata tahlilan, ternyata yasinan. Akhirnya 2 orang ini ikut-ikut ngerawat amalan yang telah biasa mereka perjuangkan. Akhirnya sak kampung itu dikelola oleh 2 orang ini. Sampai 2 orang ini dipanggil di kampung itu dengan panggilan Romo Kiai. Sampai orang kampung itu membangunkan masjid harganya sekian miliar. Setiap bulan urunan 50 juta diberikan kepada 2 orang itu untuk dikelola untuk kemaslahatan umat. Jadi maksudnya cerita ini, walaupun pondok kita ini memperjuangkan jamaah tabligh, harus tahu diri. Ya, maka 2 orang ini memang anggota jamaah tabligh, tapi tidak memaksakan jamaah tabligh untuk mengganggu wilayahnya dai yang sebelumnya. Akhirnya satu kampung jadi pahala dia, nggak perlu diatasnamakan jamaah tabligh. Jamaah tablighnya ternyata kaplingannya hanya untuk mereka berdua, yang lainnya kaplingannya dai-dai yang sebelumnya. Ini kita baru bisa memahami sahibul wilayah, maksudnya begitu. Maka ketika saya ke Madura dengan Kiai Uzeron, dengan Pak Tontowi ketemu kiai-kiai tua Madura, bicaranya mirip seperti begini ini, mengingatkan jamaah tabligh, hati-hati. Ini di Indonesia ini ada ashabul wilayat. Kalau perasaan kalian yang benar kalian saja kualat kalian. Di depan Kiai Uzeron.
Madura deh. Madura dilawan. Wah, terpas itu masuk mobil kan dengan saya, gimana Kang itu mendatang? Ya memang begitu itu. Setiap daerah itu adalah pahalanya, daerah Indonesia, daerah Muslim, pahalanya dai sebelumnya. Maka kalau itu dicaplok yang lain, belum tentu arwahnya dai itu terima. Loh, pahala saya berkurang dong. Nah, maka kita pengen santri kita ini kita posisikan longgar dirinya walaupun tidak satu grup, bagaimana semuanya bisa jadi pahala dia dengan mengkoordinasikan amalan-amalan yang telah ada. Maka kalau ngajar lepas dari organisasi, lepas dari bicara harokah, ngajarlah warisan Nabi yang lengkap. Orang baca fadilah amal, fadilahnya 10 bab, yang ditargetkan 1 tok, itu namanya nggak ngajar fadilah amal dong. Itu namanya dia nyuruh yang dengar fadilah amal suruh milih salah satu, padahal semuanya dari Rasulullah kan. Lah kita ini posisinya warasatul anbiya, daftar maksudnya, supaya amanah kalau ngajar ojo mbok belok ning kono, ojo mbok belok ning kene, murnilah fathul muin, murnilah tajwid, murnilah bab muamalah, ojo mbok belokkan ke harokah mana saja. Walaupun kita ini aktivisnya jamaah tabligh, ini namanya baru keadilan. Akhirnya umat nanti mana yang ditakdirkan untuk dia perjuangkan, dia akhirnya merasa benar. Tetapi kalau yang kita tekankan harokah satu saja, ternyata di kampung dia jatahnya seiras nggak ada, kan dia bisa putus asa. Oh, saya nggak sambung dengan guru saya, putus sanad, saya nggak sambung dengan ini dakwah terhebat menurut orang yang fanatik kan. Iya kan? Senyumi aja. Ini iya ngono kuwi lho, Masya Allah.